Assalamualaikum, gimana kabarnya semua? Pada podcast kali ini saya akan cerita tentang karomah dari Kiai dan masih di Indonesia juga. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Langitan generasi kelima. Ya, Kiai Haji Abdullah Fakih. Kiai Haji Abdullah Fakih ini memiliki beberapa karomah yang sangat luar biasa. Bahkan disebut juga pernah mengatur pesawat tempur melawan penjajah Belanda. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Kiai Haji Abdullah Fakih dilahirkan di Desa Widang, Tuban pada 2 Mei 1932 dari pasangan Kiai Rofi'i dan Nyai Khadijah. Namun sayang pada umur beliau ketika 7 tahun, bapaknya yaitu Kiai Rofi'i meninggal dunia. Kemudian ibunya Nyai Khadijah ini dinikahi oleh Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Nah, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid ini adalah seorang pengasuh Pondok Pesantren Langitan generasi keempat. Dan sejak saat itu Kiai Haji Fakih ini diasuh oleh Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Kiai Haji Abdullah Fakih ini meninggal pada usia 79 tahun, tepatnya pada 29 Februari tahun 2012 di desa tempat dia lahir, yaitu Widang di Tuban juga. Nah, banyak gurunya di Lasem. Beliau juga menuntut ilmu ya di pondok pesantren beberapa, satu di Lasem, satu di Bangilan juga. Di Lasem beliau memiliki guru Kiai Haji Bedowi, Kiai Haji Ma'sum, Kiai Haji Fatur Rahman, Kiai Haji Maftuhin, Kiai Haji Mansur, dan Kiai Haji Masduki. Lalu di Bangilan beliau juga diajar oleh Kiai Haji Abu Fadl serta guru-guru yang lainnya. Kiai Haji Abdullah Fakih ini menikah dengan seorang nyai bernama Hunainah hasil perjodohan dari Kiai Bisri. Kiai Bisri ini adalah bapak dari Nyai Hunainah. Dari pernikahan ini Kiai Haji Abdullah Fakih dikaruniai 12 orang anak. Selain pesantren di Lasem dan Bangilan, beliau juga pernah ditinggal Mekah di Arab Saudi. Di sana dia juga belajar kepada Said Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dia adalah seorang ayah dari Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Nah, Alwi Al-Maliki ini setiap kali datang ke Indonesia pasti mampir ke pesantren Langitan sebagai bentuk penghormatan. Oke, apa karomahnya? Nah, Kiai Abdullah Fakih ini salah satu tokoh sentral dari kalangan pesantren yang ikut menggempur Belanda pada serangan 10 November 1945. Beliau bukan kiai sembarangan. Beliau ini bahkan dikenal sebagai kiai yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Cerita ini diceritakan oleh Gus Reza Ahmad Zahid. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Lirboyo yang merupakan anak dari almarhum Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Menurut dia, berdasarkan cerita dari santri yang ditemunya, Kiai Fakih memiliki tasbih ajaib yang butirannya diurai dan dilemparkan ke baling pesawat tempur Belanda. Niscaya pesawat itu akan hancur lebur. Ini adalah salah satu karomah yang berupa tasbih dimiliki oleh Kiai Fakih. Bahkan orang-orang di kalangan pesantren tersebut ya percaya bahwa salah satu butiran tasbih itu dimiliki oleh Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Banyak yang meyakini bahwa Gus Dur tuh berhasil jadi presiden gara-gara memiliki tasbih Kiai tersebut. Nah, itu bisa dipercaya atau enggak? Maksudnya terserah milih mau percaya atau tidak.
Selain itu Kiai Fakih juga dipercaya memiliki sebuah tongkat sakti. Sejumlah santri binaannya mengungkapkan jika tongkat tersebut diayunkan di tanah, tongkat itu bisa mengendalikan gerak pesawat tempur penjajah. Nah, saking kuatnya cerita ini, masyhurnya cerita ini, bahkan cerita ini tuh sampai muncul dalam salah satu adegan film perjuangan yang diproduksi di era Presiden Soeharto. Ya kan? Kiai Fakih ini tuh salah satu dari 3 orang kiai yang dikenal memiliki ilmu sakti pada zaman penjajahan dulu. Ada 2 kiai lainnya selain beliau adalah Kiai Mahruz Ali dari Lirboyo dan Kiai Abbas Jamil Buntet dari Cirebon. Mereka bertiga sepakat untuk menggerakkan para santri itu ikut mengusir penjajah. Ya, tentu saja ini adalah gerakan dari resolusi jihad yang dikomandoi langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kesepakatan itu dibuat saat ketiganya sedang berkumpul di sebuah pondok pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, untuk membahas sebuah strategi merebut kota Surabaya dari penjajah. Nah, dalam sebuah rapat kecil yang digelar pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Abbas ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Laut, Kiai Fakih sebagai Panglima Angkatan Udara, dan Kiai Mahruz sebagai Panglima Angkatan Darat. Mereka rencananya itu melakukan jihad dengan para santri untuk mengusir penjajah dari tanah air dengan menyerbu Surabaya pada 9 November 1945. Nah, inilah beberapa karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdullah Fakih. Kiai Haji Abdullah Fakih ini, kalau kata santri-santrinya itu, beliau adalah orang yang kalem, biasa aja gitu kan, sederhana, istiqomah, alim. Nah, kelebihan beliau tuh bukan hanya pandai mengajar aja, tapi beliau juga menjadi teladan bagi seluruh santri dalam pesantrennya. Dalam sholat 5 waktu, pasti beliau selalu menjadi imam berjamaah. Apalagi dalam hal kebersihan, beliau sendiri bahkan tidak sungkan untuk membersihkan atau memunguti daun-daun yang jatuh di depan rumahnya. Semoga kita tuh bisa mengambil ibrah dari kisah ini, dari Kiai Fakih ini, agar kita semakin beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu, jika kalian suka dengan kisah-kisah ini, silahkan subscribe channel ini biar akan muncul kisah-kisah menarik lainnya. Atau kemudian kalian boleh share kisah ini kepada teman-teman kalian, komunitas kalian, agar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Semoga bisa menjadi jariah. Oke, sekian dari podcast kali ini. Semoga bermanfaat pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.